Dan Al-Quran hadis ini nggak mungkin kita bisa pelajari langsung, harus melalui kitab-kitab para ulama ya. Jadi Al-Qurannya pakai bahasa Arab, hadisnya pakai bahasa Arab, ulamanya Imam Syafi'i ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari itu ya. Itu semuanya dalam menunaikan amanah mereka ya, menjaga Al-Quran dan Sunnah ini menggunakan bahasa Arab. Maka ya kalau seorang muslim itu menurut ana haruslah dia paling tidak mengetahui dasar-dasar bahasa Arab. Paling tidak dia pas sholat, dia tahulah apa yang dia baca dalam sholatnya. Pas dia doa, dia tahulah apa yang dia baca dalam doanya. Jangan sampai kita dalam matematika saja, kita kan ada tuh sering dapat rumus-rumus itu. L sama dengan P kali L gitu ya, panjang kali lebar, luas sama itu baru harus dijabarkan dulu kan. Luas adalah panjang kali lebar. Nah, masa ke Al-Quran kita ke Al-Quran yang lebih mulia kita nggak kayak gitu. Kita belajar sholat dengan bahasa Arab. Betul. Kita belajar ngaji, salam bahasa Arab. Jadi makanya heran kalau orang yang anti Arab tuh Ustaz ya. Kita sebenarnya banyak bahasa yang justru diserap dari bahasa Arab. Menurut ilmunya pesantrennya di Jawa. Jadi punya semacam gaya gitu loh. Sekolahnya di mana? Di Jawa. Itu kayak ada. Jadi bagi orang luar Pulau Jawa itu ketika kuliah di Jawa atau mungkin merantau ke Jawa itu ada kebanggaan Ustaz ya. Mungkin seperti itu, paling tidak itu yang anak ketahui dan anak rasakan pribadi ya. Kayaknya sampai sekarang ya kayaknya. Walau kalau sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sobat Elfadis, jumpa kembali di 30 menit lebih dekat bersama Satizah. Nah, episode kali ini kita masih ngobrol tidak jauh yang berkaitan dengan bahasa Arab. Karena tentunya yang menjadi objek kita untuk kenalan adalah para asatizah yang mengajar di kampus STD Imam Syafi'i Jember. Kali ini kita kedatangan salah seorang asatizah yang masih sangat muda, 11-12 sama Nizar. Kita akan sapa beliau, sudah hadir di studio Elfadis Jember. Ada Ustadz Ahyad Habibi LC MPD. MPD atau MPD Ustadz? MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Marhaban bikum. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semakin bersinar. Ini karena apa? Karena ada lightingnya kali ini ya. Beda sedikit ya. Beda sedikit ya, Masya Allah. Oke, Ustadz, ini kali pertama? Pertama kali. Gimana, tegang Ustadz? Ya, sadar tegang dikit. Biasanya tanya ke mahasiswa, kali ini ditanya Ustadz ya? Nah, betul sekali. Nah. Biasanya kita yang ngajarin. Sekarang kita yang ditembak, diajari, diomongi. Wah, pengalaman pertama ini. Padahal ngajarnya sudah bertahun-tahun Ustadz ya? Sudah sekitar kalau di STDI secara khusus mulai tahun 2014. Itu sudah 8 tahun. Nanti Agustus 8 tahun. Wah, inget ya tanggal masuknya ya? Bulan dan tanggal masuknya inget ya? Kalau bulannya kalau tanggalnya lupa. Kalau bulannya yang jelas Agustus. Wah, kemerdekaan bagi antum nih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, Sobat Elfadis, seperti biasa, Anda bisa tanya langsung kepada Ustadz ya di kesempatan kali ini. Kita masih membahas tentang sesuatu yang kita jumpai sehari-hari tentang bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini mungkin menjadi hal yang tidak asing ya, karena mulai kecil Ustadz ya. Kita belajar sholat dengan bahasa Arab. Betul. Kita belajar ngaji, salam bahasa Arab. Jadi makanya heran kalau orang yang anti Arab tuh Ustadz ya. Kita sebenarnya banyak bahasa yang justru diserap dari bahasa Arab. Harusnya kita bangga dong sebagai seorang muslim. Betul, bisa berbahasa Arab. Nah, kita akan bedah karena stigma ini kita harus luruskan. Jadi jangan sampai kita, apalagi seorang muslim Ustadz, harusnya bangga dengan bahasa Arab. Nizar juga dengar-dengar besok di surga juga menggunakan bahasa Arab. Apakah itu betul Ustaz? Gimana? Di surga. Apakah itu benar? Itu sejauh yang anak ketahui hadisnya lemah. Itu lemah sejauh yang anak ketahui. Tapi yang jelas mereka kalau di surga sejauh yang anak ketahui ya kalau bertemu itu salam gitu ya. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab di surga yang anak ketahui wallahu alam itu, tapi sebenarnya bukan bidang anak, tapi sejauh yang anak ketahui hadis yang menyatakan ahlu surga itu berbicara dengan bahasa Arab itu hadis yang lemah sejauh yang anak tahu. Oke, yaudah kita pemanasan di dunia dulu aja Ustaz. Ya, oke. Jadi Sobat Elfadis, kita coba akan menepis itu semua di kesempatan sore hari ini. Jadi bagi Anda yang mungkin tertarik ingin mengetahui bagaimana sih trik atau mungkin metode belajar bahasa Arab yang menyenangkan,
Itu kita akan berikan kesempatan. Silakan bisa drop komen langsung ya di Instagram Orang Faradisa. Tapi sebelumnya kita ya karena 30 menit lebih dekat dengan Ustadz, kita ingin cari tahu latar belakang seorang Ustadz Ahyad ini gimana sih, latar belakang pendidikannya. Asalnya dari mana Ustadz? Dari Banjarmasin. Banjarmasin. Banjarmasin dengan Banjar itu sama nggak sih? Banjarmasin itu ibu kota Kalimantan Selatan. Nah, di sampingnya atau bersebelahan dengan itu ada namanya Kabupaten Banjar. Dan Banjar itu juga bisa dikatakan sebagai suku ya. Suku Banjar dan bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Nah, Oke. Tapi kalau Banjarmasin tuh nama ibu kota Kalimantan Selatan. Tapi ada info yang Anda terima, Anda belum bisa pastikan juga, katanya sih ibu kotanya sudah bergeser ke kota namanya Banjarbaru. Banjarbaru. Tapi Anda belum itu bukan bisa kota pastikan. baru ya, beda ya. Karena ada kota baru, ada Banjarbaru. Kota Beda baru ya? itu di apa namanya, masih di Kalimantan Selatan tapi sudah di pulau tersendiri, Kabupaten Tanah Laut namanya. Masya Allah. Ini untuk mengetes asli atau tidaknya beneran orang Banjar ya. Siapa tahu nih yang nonton juga ada netizen Banjar nih ya. Ustadz boleh nggak sapa sedikit pakai bahasa Banjar Ustadz? Aduh. Apa kabar berataan? Seperti itu mungkin. Ada lagi? Ulun dari Banjar aslinya, tapi wahini ulun lain wahini ulun begana di Jember. Mungkin seperti Insya Allah. Artinya mudah ditebak ya Ustadz ya? Ya ada kalimat Jember ini mudah. Saat ini saya udah di Jember gitu Ustadz Iya. ya? Oke. Tadi yang kalimat awal antum bicara apa Ustadz? Apa kabar berataan? Oh, apa kabar? Apa kabar? Kan agak Kemelayu-melayuan bahasanya. Oh gitu. Agak Kemelayu-melayuan. Jadi agak ada memang ke arah ke Melayu juga pembahasan bahasanya seperti itu. Berarti bahasa Banjar ini menjadi bahasa sehari-hari waktu itu. Dahulu kala. Oke. Benar nggak sih Ustadz kalau bahasa itu ketika tidak dipraktekkan, dipelajari itu akan hilang? Betul. Apakah itu juga berlaku untuk bahasa Banjar Banjar yang sudah antum pelajari dari kecil? Oke. Jadi kalau bahasa itu bisa kita katakan skill ya. Kita harus membedakan antara knowledge atau pengetahuan dengan skill. Kalau skill itu, kalau kita sudah sampai pada titik tertentu dari sebuah skill, kita itu akan menguasainya, tapi ada kalanya kita akan melupakan beberapa bagian kecil darinya. Kayak bahasa, kalau kita sudah sampai pada derajat skill, kita sudah bisa berbicara lah dengan bahasa, maka itu sudah menjadi skill. Itu walaupun ditinggalkan itu suatu ketika kalau kita butuh, kita bisa memintanya kembali, kita bisa menggunakannya kembali, tapi memang butuh penyesuaian ulang. Kayak kita belajar renang lah. Kita belajar renang, kalau kita masih belajar teori-teorinya gitu ya, itu kalau sudah belum nyemplung langsung belum sampai bisa kolam. belum bisa berenang, itu hilang nanti, beneran hilang. Tapi kalau sudah sampai pada derajat dia bisa berenang, walaupun setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak renang gitu ya, masuk air lagi masih bisa renang dia, karena sudah jadi skill. Seperti itu juga dengan bahasa. Kayak bahasa Banjar itu kan bisa dikatakan bahasa ibu ya, selain bahasa Indonesia. Itu mungkin kalau tidak lama tidak dipakai gitu ya, akan lupa beberapa kosakata di situ. Tapi masih bisa dia masih bisa paham Ustadz ya? Masih paham dan masih bisa menjawab, tapi mungkin dengan butuh penyesuaian lah beberapa saat gitu. Seperti itu namanya bahasa. Maka kalau belajar bahasa itu jangan nanggung. Jangan sampai kita belajar bahasa itu bahasa apa saja. Itu masih dalam belajaran teorinya. Harus kita sampai pada derajat kita bisa menggunakannya. Kalau sudah bisa menggunakan bahasa tersebut dalam dalam praktek nyata ya, baru saat itu kita boleh meninggalkan lah, mungkin kita bisa katakan boleh meninggalkan sedikit. Karena nanti kalau kita butuh pun tinggal mengulang kosakata atau mengulang sedikit lah. Tapi kalau belum sampai pada tahap bisa terhadap suatu bahasa, sudah tinggalkan, nanti ngulangnya dari nol. Itu PR-nya lebih berat Ustadz ya. Jadi harus dibedakan nih Sobat El Faris antara knowledge dan juga skill ya. Jadi kita harus punya skill berbahasa Ustadz ya. Betul. Apalagi bahasa yang memang tidak kita pakai dari kecil, dipelajari seperti bahasa Arab ini ya. Sebenarnya sebenarnya bahasa Arab itu, selama seorang itu adalah muslim ya, dia secara natural atau secara syar'i dia pasti berbahasa Arab. Itu tadi orang sholat pasti berbahasa Arab. Orang doa dalam doa-doa maksurat itu dengan bahasa Arab. Orang zikir dengan bahasa Arab. Maka kalau seorang muslim itu sebenarnya dia sudah punya modal. Modalnya apa? Dia sudah punya banyak hafalan kosakata dalam bahasa Arab. Tinggal bagaimana ini loh,
dia mengetahui strukturnya, mengetahui penggunaannya dengan modal yang sudah ada tadi. Oke. Balik lagi ke latar belakang antum Ustaz ya. Oke. Ini apakah sudah memang mulai kecil latar belakang keluarga ini adalah basic mengenalkan antum pada ini harus belajar agama nih, atau memang dari lingkungan yang waktu itu biasa-biasa saja? Ana alhamdulillah berasal dari lingkungan keluarga yang cukup perhatian kepada agama ya. Mulai dari kakek, dari ayah, itu bisa dikatakan Kakek dari ayah. Ya, kakek. Berarti ayahnya ayah. Ya, kakek, tapi dari jalur ayah Oke. gitu. Nah, itu adalah seorang kiai bisa kita katakan di daerah namanya Kuala Pembuang. Itu di daerah Kalimantan Tengah, di paling bawah dekat dengan perbatas, sudah dari ujung desa tuh sudah kelihatan Laut Jawa. Jadi sudah di paling bawahnya Kalimantan Tengah itu. Di bawahnya Sampit, mungkin kita sering mendengar kota Sampit kan. Ini masih turun lagi sekitar 4 jam. Nah, itu ke selatan lagi nanti ada namanya kota Kuala Pembuang. Nah, di situ kakek adalah kiainya di sana. Sedangkan ayahnya ibu, kakek dari jalur ibu itu juga adalah salah seorang perintis sebuah pesantren di Kalimantan Selatan namanya pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Nah, itu kakek ana salah satu perintisnya. Sampai sekarang masih ada Ustaz? Sudah meninggal rahimahullah. Enggak, maksudnya pesantrennya? Oh, pesantrennya masih ada. Masya Allah. Masih terkenal sejauh yang ana ketahui. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu latar belakang keluarga sehingga ayah itu dan ibu juga alhamdulillah mendukung semua anaknya lulus SD itu harus pernah merasakan bangku pesantren. Oke. Jadi waktu itu SD-nya masih SD umum ya, Ustaz, SD Muhammadiyah dulu anak. Waktu itu sempat merasakan sekolah umum, kemudian masuk ke pesantren ini baru SMP. Lulus ya, mulai SMP. Jadi semua anak abah, semua anaknya ayahana itu lulus SD pasti masuk pesantren. Wah, udah kayak persyaratan ini ya. Iya, sudah macam ada kayak persyaratan lulus SD itu masuk pesantren. Itu tapi bedanya gini. Yang penting abah tuh ingin kita tuh merasakan bangku pesantren gitu. Pernah merasakan kehidupan pesantren paling tidak. Nanti masalah misalnya hanya setahun atau 2 tahun atau 3 tahun di pesantren nggak masalah. Jadi kakak-kakak anak ada yang beneran sampai 6 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Antum di pesantren. sendiri berapa tahun Ustaz? Anak 6 tahun di 6 pesantren. tahun, Masya Allah. Berarti dari SMP sampai lulus SMA. sampai tuntas lah ya. Sampai tuntas. Itu yang cuma 3 tahun kakak-kakak antum. Ada yang 3, ada yang 6 juga. Kakak pertama 6. Itu tidak ingin melanjutkan atau memang seperti apa waktu itu? Aduh, kalau itu kurang tahu anak. Biasanya kan kadang adik nih kepo nih, kakakku dulu nggak sampai selesai, kenapa aku harus selesai nih? Nggak tahu ya, kalau anak pribadi soalnya kalau anak pribadi itu betah. Kalau anak alhamdulillah pesantren itu betah. Ada apa ya, kalau kata orang Kalimantan itu ada kebanggaan tersendiri kita bisa menuntut ilmu di Jawa. Nah, itu tuh semacam waktu itu di Jawa nih. Anak menuntut ilmunya. Menuntut ilmunya pesantrennya di Jawa. Jadi punya semacam apa ya, gaya gitu loh. Sekolahnya di mana? Di Jawa. Itu kayak ada. Jadi bagi orang luar Pulau Jawa itu ketika kuliah di Jawa atau mungkin merantau ke Jawa itu ada kebanggaan Ustaz ya? Mungkin seperti itu, paling tidak itu yang anak ketahui dan anak rasakan pribadi ya. Kayaknya kalau sampai untuk orang sekarang lain deh kayaknya. Walau kalau sekarang. Tapi paling tidak zaman-zaman itu kan masih kita aja pergi itu masih naik kapal. Sekarang dengan mudahnya naik pesawat. Dulu pesawat susahnya dan hanya untuk orang-orang tertentu mungkin kalau pesawatnya. Kita naik kapal, perjalanannya 1 hari 1 malam untuk nyebrang laut doang gitu mah. Itu kan ada unsur apa ya, kebanggaan tersendiri. Dan alhamdulillah pesantren anak itu nyaman, enak, tempatnya sejuk. Banyak lah kelebihannya. Makanya alhamdulillah anak betah di sana. Kangen nggak jadi santri Ustaz? Ada perasaan kan kangen juga. Apalagi kemarin belum lama ini sekitar 1 bulan yang lalu, anak kebetulan main ke pesantren anak. Karena Masya Allah sudah banyak perubahan ya, sangat jauh berbeda dengan zaman anak masih nyantri, tapi masih kenangan itu masih ada. Dan alhamdulillah beberapa tempat yang kayak kamar anak dulu di pesantren masih ada. Masya Allah. Kelas anak di pesantren dulu masih ada. Oke, ini mungkin sama-sama nostalgia ya. Ada mungkin sahabat Al-Fadis yang pernah juga nyantri istilahnya Ustaz ya, atau mondok Ustaz ya. Apa sih momen yang paling dirindukan saat menjadi seorang santri Ustaz? Ya kebersamaan. Yang paling apa ya, teringat dari sebuah kehidupan pesantren itu adalah kebersamaan kita sesama santri. Paling tidak ya teman seangkatan itu bagaimana kita saling tolong menolong ya. Makanya sampai sekarang alhamdulillah kita jaga silaturahmi. Kita punya grup WhatsApp untuk tetap apa ya, saling ngobrol lah. Itu masih ada, masih bercanda, masih itu alhamdulillah. Dan kebersamaan itu yang mungkin menurut ana ya
tidak akan susah didapatkan oleh orang-orang yang sekolah tidak di pesantren. Karena mereka harus pulang Pulang kembali ke rumah. Kalau intensitas ketemu dengan teman juga. Kalau kita ya Berbeda bangun ya. pagi itu yang dilihat gitu kan. Masuk kelas ketemu dia lagi gitu kan. Keluar kelas di lapangan ketemu dia lagi. Masuk masjid ketemu dia lagi. Dia aja terus gitu kan. Waktu itu mondok di mana, Ustaz? Di pesantren Islam Al Irsyad Salatiga. Oh, Masya Allah. Mungkin ada yang alumni atau sedang mondok di sana, satu kebanggaan ya. Satizanya juga pernah mondok di sana. Waktu itu sampai berapa tahun Ustaz mondok 6 di sana? tahun, 6 tahun ya. Kemudian setelah itu lulus dan Melanjutkan. balik lagi ke Kalimantan atau lanjut lagi kuliah di Jawa? Kuliah di Lipia Jakarta. Jadi saat itu Ana jadi biasanya ini anak-anak Al Irsyad itu apalagi yang rankingnya agak tinggi gitu ya. Itu biasanya kemungkinan keterima di Madinahnya besar. Maka saat itu Ana pun ikut mendaftar ke Madinah. Tapi qadarullah masyaallah nggak keterima gitu ya. Tapi pengumuman itu agak lama sebenarnya. Maka saat itulah Ana menyambi ya sekalian daftar ke Mesir dan daftar di Lipia Jakarta juga. 2 tempat Ana daftar di 2 tempat. Alhamdulillah pengumumannya itu yang paling pertama itu di Lipia. Yang keterima lolos. Yang keterima lulus ya. Ana di Lipia. Nah saat itu Ana lebih memilih ke I'dad Lugawi, persiapan bahasa lagi. Walaupun teman-teman pada nanya lah, ente di Al Irsyad sudah 6 tahun gitu ya. Dan ente nilainya lumayan lah gitu. Kok maksudnya idat lagi gitu? Nggak apa-apa tenang. Soalnya, nah di situ mungkin agak ada ilmu yang harus Ana pelajari. Ada sebuah hikmah yang Ana pelajari bahwasanya kita jangan terlalu GR gitu. Oh, gitu ya. Nih. Jadi PR nih. jangan terlalu GR ya. dengan prestasi kita. Kadang seperti itu. Ana milihnya Idat Lugawi gitu waktu itu. Kenapa? Karena Ana ngerasa insya Allah Ana bisa keterima kalau nggak di Madinah, di Mesir. Di Mesir waktu itu ada seleksi Kemenak ya. Yang ikut sekitar 2.000 orang kalau Ana tidak salah ingat. Itu tahun berapa Ustaz? Tahun 2007 jadi. 2007. Nah, itu sekitar ada 2.000 orang yang daftar kalau nggak salah atau ikut seleksi. Ana urutan 7. Yang waktu itu jadi 2 kali tes. Ada tes sekali, tes di Kemenak, dari Kemenak, tes tulis dan tes lisan juga ada. Terus dari 2.000 Ana urutan ke-7. Masyaallah. Dari 2.000. Nah, itu kemudian diambil berapa orang Ustaz? Nah, habis itu nanti ada tes wawancara lagi di Kedubes Mesir. Di Jakarta waktu itu di ya. Jakarta. Makanya anak kan sekalian. Anak kuliah di Lipia kan sudah. Jadi kalau pas tes wawancara kan mudah, tinggal deket lah gitu kan ya. Sudah deket. Makanya sudah gitu. Makanya anak pas di Lipianya pun hanya mengambil I'dad Lugawi. Teman-teman kenapa? Anak biar nyantai gitu. Qadarullah masyafa'al gitu. Mesirnya enggak keterima. Enggak masuk. Jadi dari sekitar 50 orang, Ana nggak tahu kok hilang dari 7 besar itu. Dari 7 hilang tiba-tiba nggak tahu qadarullah masyafa'al dan Madinah Ana nggak keterima juga. Wah. Ya sudah kayak gitu lanjut. Mungkin belum keterima tahun ini gitu. Tapi ternyata daftar nggak keterima juga sampai lulus. Sampai lulus di Lipia. Sampai lulus di Lipia. Nah, saat itulah Ana baru ya itu belajaran dari Ana juga. Untuk Ana pribadi, ternyata kita jangan terlalu GR ya dengan prestasi kita secara tulisan. Allah Subhanahu wa taala bisa kok membuat kita yang sudah secara secara bayangan kita akan keterima ternyata nggak keterima, bisa juga malah keterima teman-teman lain gitu. Iya. Kadang yang biasa-biasa aja nggak berprestasi dalam hal akademik ya tiba-tiba dia lolos. Iya. Itu banyak kejadian ada kayak gitu. Makanya Ana juga agak Ana pribadi saat itu agak ada sedikit pukulan lah mungkin di hati Ana. Loh, dia kok keterima anak enggak gitu. Ada sedikit sempat merasakan seperti itu seperti itu. Tapi habis kita sadari banyak hikmah yang lain kok. Banyak hikmah yang lain yang Ana ngerasa juga itu mungkin bernilai lebih baik daripada anak keterima di luar negeri. Masya Allah. Ini kalau Ana ungkit lagi nggak ngerasa sakit hati lagi ya? Enggak, sudah belajar. Sudah belajar ya, Masya Allah. Ustadz, balik lagi soal fokus kita tentang belajar bahasa Arab ya. Kalau bagi seorang Ustadz Ahyad nih ya, kenapa sih seorang Muslim, ya baik yang tua, yang muda, yang mungkin baru masuk ke pesantren atau mungkin dia yang sekolah umum atau sekolah yang mungkin basicnya agama, kenapa kita harus belajar bahasa Arab Ustaz? Jadi bahasa Arab itu disebutkan oleh para ulama juga itu sebagai aslul usul, intinya inti. Sering kita dengar kata intinya inti. Jadi dalam belajar agama
Inti itu adalah belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena agama kita itu landasannya berasal dari dua, dari Al-Quran, dari hadis. Dan Al-Quran hadis ini nggak mungkin kita bisa pelajari langsung, harus melalui kitab-kitab para ulama. Ya, jadi Al-Qurannya pakai bahasa Arab, hadisnya pakai bahasa Arab, ulamanya Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, itu ya, itu semuanya dalam menunaikan amanah mereka, ya, menjaga Al-Quran dan Sunnah ini menggunakan bahasa Arab. Maka ya kalau seorang Muslim itu menurut ana haruslah dia paling tidak mengetahui dasar-dasar bahasa Arab. Paling tidak dia pas sholat dia tahulah apa yang dia baca dalam sholatnya. Pas dia doa dia tahulah apa yang dia baca dalam doanya. Jangan sampai kita dalam matematika saja, kita kan ada tuh sering dapat rumus-rumus itu. L sama dengan P kali L gitu ya, panjang kali lebar, luas sama itu baru harus dijabarkan dulu kan. Luas adalah panjang kali lebar. Nah, masa ke Al-Qur'an kita ke Al-Qur'an yang lebih mulia kita nggak kayak gitu. Kita kalau dapat rumus-rumus matematika saja kan mempelajari apa tuh lingkaran apa pi kali apa gitu kan. Itu harus kita minta jabarannya dulu supaya kita paham. Nah, ini untuk urusan yang umum kita sampai belajar gitu. Masa Al-Quran, Al-Hadis, ya, ungkapan-ungkapan atau buku-buku ulama yang menggunakan bahasa Arab, kita hanya bisa membacanya saja, nggak tahu apa sih isinya. Nah, itu kan menurut ana sebuah hal yang ya dari satu sisi kita tidak sempurna lah ya. Kita hanya membaca, nggak tahu apa yang kita baca. Itu kan menurut ana ya ada unsur membuang-buang waktu kayak membuang-buang kesempatan kayak gitu. Membuang-buang potensi lah mungkin, membuang-buang potensi. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, kita memahami isinya, itu kan kita dapat pahala membacanya. Orang baca Quran saja nggak paham aja kan dapat pahala sudah. Tapi kalau dia membaca Al-Quran sambil dia paham isinya, ya, dia baca tafsir ulama tentang makna dari ayat tersebut, loh, itu kan manfaatnya banyak gitu loh. Jadi daripada kita sekali dayung hanya melewati satu pulau gitu kan, kenapa tidak kita sekali dayung bisa melewati 3 pulau gitu. Untuk lebih semangat nih Ustadz ya, mungkin ada Sobat Al-Fadis yang penasaran juga tadi menyindir soal pahala Ustadz ya. Apakah kemudian ketika kita belajar bahasa Arab juga dihitung sebagai pahala Ustadz? Ada kaidah dalam ilmu fikih itu mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu hal yang wajib dan ini tidak bisa sempurna dengan jika suatu hal A itu ya, sebuah kewajiban dan tidak bisa dicapai kecuali dengan adanya hal B gitu ya, maka hal B ini pun hukumnya sama. Jadi misalnya kita ingin mengejar tadi khusyuk dalam sholat, gimana cara supaya khusyuk dalam sholat? Maka harus harus memahami bacaannya kan. Gimana cara memahami bacaannya? Paham bahasa Arab. Maka kalau ini wajib, maka ini juga jadi hukumnya ikutan wajib. Seperti itu. Jadi ya walaupun tidak secara langsung ya, tapi itu juga pastilah bernilai pahala karena itu menjadi jalan, menjadi wasilah untuk bisa sholat khusyuk, mentadaburi Al-Quran gitu ya, seperti itu. Berarti logika singkatnya, ketika kita paham artinya kita akan nyambung Ustaz ya. Kita akan lebih connect ya. Betul. Daripada cuma sekedar mendengar. Walaupun membaca saja tadi kata antum, membaca Al-Quran saja dapat pahala. Apalagi tahu artinya Ustaz ya. Dan bahkan di dalam beberapa ayat disebutkan kok, kalau sampai seorang itu membaca Al-Quran dengan sengaja tidak memahami artinya, itu merupakan salah satu tanda hatinya itu terkunci. Nah, jadi kalau sampai seorang muslim tidak ada ketergerakan hatinya ingin memahami isi Al-Quran, jadi dia memang fokusnya hanya ingin baca saja, nggak ada sedikit pun ketertarikan untuk mempelajari isinya, mentadaburi isinya, itu salah satu indikasi hatinya itu ada kuncinya, hatinya terkunci, tergembok. Nah, maka walaupun kita belum lah saat ini mungkin kita belum bisa memahami arti yang dari kita baca ya, tapi harus ada niat, harus ada motivasi, harus ada ketergerakan untuk bisa memahaminya, itu harus ada. Ini semoga jadi motivasi tersendiri Ustaz ya. Bukan hanya yang di pesantren Ustaz ya kewajibannya ya, tapi seorang muslim juga, siapapun selama dia berstatus sebagai seorang muslim maka harus.
Seperti itu. Oke, Masya Allah. Sobat Elfadis, kita akan undang Anda. Silakan, mungkin yang ingin bertanya atau mungkin sharing serunya belajar bahasa Arab, boleh silakan ya drop komentar di live Instagram. Ustaz, ada pertanyaan ini. Masya Allah. Kita sapa dulu ya dari Sobat Elfadis yang sudah bergabung. Ustadz, ketika antum menjadi santri, apakah Ustadz pernah merasa tidak kerasan di pondok? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Masya Allah. Waduh, dulu udah pegang handphone belum Ustadz? Belum. Belum ya? Itu tuh kayaknya tuh. Alhamdulillah Ta'ala pernah sih, ada sih momen-momen di mana ana nggak kerasan, mungkin ya saat ada clash sama teman. Itu sebenarnya hal yang biasa lah, hal yang normal ya. Kalau kita bergaul dengan siapa saja, nggak mungkin selalu kompak gitu. Ada sih saat-saat tersebut, tapi ana pribadi ya, ini untuk ana pribadi, itu saat itu ana nggak memiliki pilihan. Ana pribadi ana nggak memiliki pilihan untuk kemana, Mau karena pulang ana jauh di Jawa gitu? ana di Oke, Jawa, rumah oke. ana Kalimantan. Ana mau nggak kerasan mau gimana gitu. Ana Oke. apakah ana harus kabur kemana ana Oh, sempat Maka- ada pikiran kabur Ustadz waktu itu ya? iya ada sih. Ya pas ada kayak berantem, ada bermasalah ya di dalam intern gitu. Atau mungkin kena marah dari ustadz gitu ya. Adalah momen-momen seperti itu. Tapi ya kalau anak pribadi itu karena jauh, maka ini mungkin bisa jadi masukan nih. Kalau kita punya anak, pesantren itu jangan terlalu dekat. Nah, Kalau pesantrennya terlalu dekat, dia dengan begitu mudah pulang. Aduh, Itu bahaya, Ustaz, anak ya. khawatir, takutnya nanti dia kan merasa gini. Kalau anak nggak betah di sini, anak tinggal pulang ke rumah kok, gitu loh. Jadi bagi dia solusinya itu begitu mudah. Kalau anak kan melihat solusinya anak pulang ke rumah, tapi waduh, solusinya gimana ini? Maka ya karena dikirim jauh gitu ya. Maka akhirnya malah betah gitu. Karena awalnya sudah terpaksa ini keadaannya, tapi lama kelamaan betah lagi, dan yang awalnya ada clash lama kelamaan ya balik lagi, kan rukun lagi. Alhamdulillah. dan itu hal yang wajar Ustadz ya. ada keras manusiawi ya. Ustadz, ada pertanyaan kedua nih ya. Oke. Tentang skill tadi Ustadz. Nah, untuk yang sudah lulus dari pondok dan tidak ada wadah untuk ngobrol pakai bahasa Arab, gimana caranya menjaga skill tadi Ustadz? Oke. Bismillah. Mungkin seperti ini. Alhamdulillah zaman sekarang itu zaman yang mudah sekali kita berinteraksi dengan seluruh dunia, bisa kita katakan seperti itu ya. Maka untuk menjaga skill listening misalnya atau istima, itu bisa kita mendengar ceramah-ceramah masyayikh ya. Lalu alhamdulillah juga sekarang itu banyak pembelajaran anbuot pembelajaran jarak jauh ya. Jarak jauh. Maka antum bisa misalnya sambil belajar itu sambil bisa menulis kan, nanti ada tugas-tugas bisa kita kerjakan. Alhamdulillah terbukalah, ada lomba-lomba sekarang, lomba-lomba online ada, lomba menulis makalah bahasa Arab ada, untuk untuk mukalamah atau untuk untuk ngomong ya, untuk melatih bahasa ngomong ya, mungkin Percakapan ya. ya. Kalau untuk ini mungkin ya harus ke teman-teman ya, atau misalnya dia berada di tempat yang tidak ada lingkungan untuk berbahasa Arab ya, dia cari di internet. Ya, dia cari di internet. Alhamdulillah sekarang mudah ya. Sekarang dibukakan untuk kita dunia sehingga kita bisa berinteraksi dengan semua orang di dunia. Alhamdulillah sekarang. Maka banyak kok kayak ana dahulu sempat misalnya lewat Facebook itu ngobrol lewat pesan Facebook gitu, bisa anak kadang ngobrol seperti itu. Oke. Jadi, Kenalannya sama orang Arab juga berarti Ustadz? ada beberapa. Tapi Masya Allah. tapi sejak anak masuk STDI sekarang kesibukan ya, mungkin Facebook itu sudah lupa. Oke, nggak jadi lupa sebenarnya lagi. nggak harus kehabisan cara nih untuk Sobat Elfadis untuk belajar ya, karena ya Untuk melatih, kalau untuk tidak ketemu di dunia nyata, ada dunia maya Ustadz ya. Betul, dunia maya ataupun ya itu tadi kayak pelajaran dari online gitu ya. Misalnya ada daurah juga ada zaman sekarang nih. Ana mengikuti beberapa daurah tentang agama ya, daurah tentang ilmu fikih, daurah tentang ilmu tauhid. Itu masyayikhnya yang nyampaikan, kita kadang diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, Otomatis langsung pakai ngomong. bahasa Arab ya. Iya. Kadang kita juga ditunjuk gitu. Atau bukan ditunjuk sih, dikasih pilihan, saya ada pertanyaan ini, siapa yang bisa jawab. Nah, kita kan memang harus ada kemauan dulu, segala ya itu harus dimulai dari kemauan. Nah, di sini baru PD diperlukan Ustadz ya. Harus berani kan.
Yang harus berenangkan sampaikan gitu. Kalau dia nggak tanya, kalau syekhnya nggak paham, coba diganti ibaratnya, takbirnya diganti lagi. Gitu. Harus berani. Harus berani Ustaz ya. Soalnya Jadi itu PD itu perlu tapi pada porsinya Ustaz ya. betul. Utamanya belajar bahasa Ustaz ya. Betul lah, itu harus praktek soalnya. Harus Bahasa praktek itu butuh ya. praktek. Dan Nggak jangan mungkin takut nggak salah praktek. Ustaz ya. Jangan takut salah. Salah mending salah sekarang daripada salah berikutnya gitu. Nah, Dan kapan akan nggak salah lagi kalau nggak pernah dimulai salahnya gitu. Oke, masya Allah. Ya, Ustadz sekarang mungkin banyak di antara sobat Elfadis yang mulai memahami ternyata belajar bahasa Arab itu bukan karena kita harus membaca Al-Quran, tapi memang itu hal yang disyariatkan Ustadz ya untuk memahami hadis juga, Memahami Al-Quran, bacaan sholat dan lain sebagainya. Nah, bagi yang pemula nih Ustadz ya, bagi pemula mungkin mereka yang berasal dari kampus umum, yang mungkin beda dengan STDI ya, di STDI memang bahasa kesehariannya adalah menggunakan pengantar bahasa Arab ya, karena memang kampus berbahasa Arab Ustadz ya. Ini gimana Ustadz? Apa hal dasar? Ini singkat ya karena jadi mungkin pertanyaan terakhir nih Ustadz ya. Apa hal dasar yang memang mereka harus miliki Ustadz ketika belajar bahasa Arab? Apakah harus punya kamus bahasa Arab dulu? Apakah harus milih guru terlebih dahulu? Atau mereka boleh-boleh aja belajar online di YouTube Ustadz? Oke. Kalau menurut Ana, ya mending seseorang itu membuat target dahulu. Dan targetnya sih Ana masukan dari Ana itu adalah paling tidak dia sholat bisa lebih khusyuk, dia baca Al-Quran bisa lebih mentadabburinya. Menurut Ana itu yang paling itu hal dasar Ustadz ya? Itu hal dasar. Itu jadi target ya. Menurut Ana bagi orang umum yang memang tidak akan membaca kitab-kitab ulama, yang mungkin tidak akan berinteraksi dengan orang Arab gitu ya. Maka menurut Ana dia belajar bahasa Arab tuh yang bisa dia gunakan untuk memahami bacaan sholatnya dan membuat dia lebih tadabbur dalam baca Al-Qur'annya. Itu menurut Ana yang paling penting. Itu harus dijadikan target dia dulu. Makanya ada beberapa ustadz yang masya Allah alhamdulillah taala itu membuka beberapa daurah tentang tafsir dengan dasar dengan dasar bahasa gitu. Jadi sehingga ya dia membaca surat itu walaupun awalnya mungkin dia nggak terlalu paham ya, atau dia sudah hafal suratnya, tapi tatkala sudah dijelaskan dari segi bahasa Arab atau makna-maknanya itu lebih lengket ya, lebih nempel, lebih dia bisa mentadabburi, dia bisa khusyuk dalam membaca ayat tersebut. Karena Al-Quran itu sebenarnya Rasulullah SAW saja itu atau para sahabat saja seringkali baca Al-Quran itu sampai nangis. Bukan karena terbawa, ada loh orang-orang yang nangis itu mungkin kalau terbawa nadanya ya. Betul, ada alunannya seperti apa. Ini karena tapi kalau para sahabat dan Rasulullah SAW dan para sahabat itu menangis itu karena memahami maknanya. Insya Allah. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu pernah sampai pingsan tatkala dibacakan, ada ada seorang sahabat membaca inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Itu baru secara terjemahan letterek lah kita artikan seperti itu, tapi kita kan masih ngerasa biasa aja. Kenapa, hal apa yang membuat Umar bisa sampai pingsan? Kenapa? Nah itu pasti ada sesuatunya, karena Umar paham lebih dalam makna dari ayat ini. Sahabat Abdullah bin Abbas tatkala turun atau tatkala dites oleh Rasulullah SAW tentang apa pendapat beliau tentang surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nas, dan ini Anda terjemahkan letterlek dulu ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dan bertahmidlah, wastaghfir, dan ucapkan istighfar, innahu kana tawwab, sungguhnya Allah itu maha menerima taubat ya. Para sahabat kan awalnya ya pada gembira, ini kan kayak berita baik nih. Nanti Islam akan jaya, Islam akan tersebar itu kan. Para sahabat itu pada gembira, tapi ada sahabat Abdullah bin Abbas menangis. Kenapa nangis? Karena beliau tahu, kata beliau, ayat surat ini menjadi penanda sebentar lagi kematian Rasulullah. Nangis beliau. Kenapa? Paham artinya lebih dalam gitu. Jadi semakin dia paham bahasa Arab, insya Allah akan lebih paham lagi makna dari Al-Quran, dari hadis itu. Maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, menangis kenapa? Karena kalau Islam sudah jaya, Islam sudah menyebar, kan tugas Rasulullah sudah selesai. Sudah usai, ya. Kalau tugasnya udah selesai, saatnya pensiun gitu kan ya. Maka Rasulullah SAW saatnya meninggal. Maka
Abdullah bin Abbas menangis. Beda kan? Itu di antara sahabat saja berbeda pemahaman dari terhadap suatu ayat dikarenakan keilmuannya. Jadi kan skillnya tadi Ustadz adalah memahami bahasa. Ustadz, kalau tadi pesannya untuk Sobat El-Fadis yang awam Ustadz ya. Sekarang apa pesan antum bagi mereka yang saat ini sudah mungkin di tahap mahir, udah sehari-hari belajar bahasa Arab, udah mungkin seperti itu baca kitab dan lain sebagainya, tapi saya pinginnya antum menyampaikan dalam bahasa Arab untuk mereka Ustaz. Terus ana ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia saja, soalnya ada hal-hal yang ana belum bisa menyampaikan dengan baik. Tapi ana sekali ingin ngasih nasihat sebenarnya. Jadi gini, kita itu akan lebih suka kepada suatu hal kalau kita mencintainya. Ya, kalau kita mencintainya. Dan kadang kita itu akan mencintai suatu hal kalau kita sudah mengetahui keindahannya. Ini mungkin ana ingin bercerita tentang pengalaman anak pribadi ya. Kenapa anak suka bahasa Arab? Ya, ini sedikit. Ini waktunya nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. 1 menit Ustaz bisa? Aduh, sebentar aja. Ya, okay. Jadi di saat anak tadi di Idat Lugawi Lipia Jakarta, anak tuh akhirnya mengisi waktu anak dengan anak mencari hal yang bermanfaat. Saat itu anak kepikiran untuk belajar namanya ilmu arut, ilmu syair. Itu apa Ustaz? Ilmu syair itu, jadi syair itu ya, itu tidak sembarangan. Tidak semua orang Arab bisa jadi bisa menjadi syair. Bahkan orang Arab itu akan membuat pesta kalau muncul di antara satu kabilah itu sebuah penyair. Gitu. Kenapa? Ya, karena penyair ini ya dia mampu menunjukkan keindahan bahasa Arab. Dan kita tahu kan semua mukjizat itu disesuaikan dengan zamannya. Nabi Isa mukjizatnya menghidupkan orang mati karena saat itu sangat berkembang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Nah, dan Rasulullah SAW dikirim ke orang Arab itu dengan mukjizat Al-Quran. Kenapa? Karena pada saat itu di negeri Arab itu sedang pada masa jaya-jayanya bahasa Arab yang ditandai dengan adanya para penyair. Nah, maka datanglah Al-Quran ini mengalahkan semuanya. Ya, tapi sebelum itu, sebelum datang Al-Quran, puncak keindahan bahasa Arab itu ada pada syair-syair. Di situ Ana sempat berpikir gitu lah. Kok orang-orang Arab katanya syair itu indah, Ana kok nggak ngerasakan keindahannya gitu ya. Maka Ana nekat saat itu belajar ilmu arut wal qafiyah namanya, ilmu syair. Di situ Ana baru menemukan, bahasa Arab indah sekali. Masya Allah. Ternyata bahasa Arab. Dan itu tidak didapatkan bagi orang yang tidak belajar syair itu Ustaz. Ya, tidak. Menurut Ana nggak bakal. Dia tidak akan merasakan indahnya bahasa Arab menurut Ana kecuali dia setelah belajar ilmu syair dan belajar ilmu balaghah. Dua hal ini. Apa itu ilmu balaghah? Ilmu balaghah itu tentang makna-makna terpendam yang ada dalam bahasa Arab. Itu diketahuinya, dipelajarinya dari ilmu balaghah. Nah, dua ilmu ini setelah Ana pelajari, Ana merasakan bahasa Arab yang sangat indah. Ana merasakan bahasa Arab yang sangat luar biasa. Nah, saat itulah tatkala Ana membaca Al-Quran, Ana mendapati bahasa Al-Quran jauh lebih indah lagi dari penyair manapun. Masya Allah. Makanya, di situ Masya Allah. Ana ngerasa mungkin ini yang dirasakan oleh, mungkin ini sedikit dari apa yang dirasakan oleh orang-orang yang awalnya sudah para penyair gitu ya. Didatangkan Al-Quran, mereka ini pasti bukan omongan manusia. Mereka mengatakan semua itu. Al-Quran ini nggak mungkin omongan manusia. Akhirnya mereka masuk Islam. Kenapa? Mengetahui betapa indahnya Al-Quran. Berarti kebanyakan waktu itu penyair memang non-Islam Ustaz? Ya awal Islam kan belum. Awal Islam belum. Tapi setelah itu datang Islam, Al-Quran semakin tersebar, Al-Quran semakin banyak gitu ya, semakin banyak surat-suratnya, para penyair justru banyak yang masuk Islam. Masya Allah. Kemudian apa pesan antum Ustaz untuk mereka yang sekarang ini sedang belajar bahasa Arab itu agar menjaga semangatnya? Ana pribadi dahulu Ana 6 tahun belajar bahasa Arab di pesantren kan. Ana merasa itu bahasa yang biasa-biasa saja. Ana ada unsur merasa itu bahasa yang ya tidak sekeren-keren bahasa yang lain lah, bahasa asing lain. Tapi tatkala Ana tadi menyadari keindahan dari bahasa Arab, maka disitulah saat Ana jatuh cinta kepada bahasa Arab. Apakah mereka juga harus belajar syair Ustaz? Paling tidak dua ini, atau minimal ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah, ilmu arutul qafiyah ini insya Allah akan membuat kita terbuka tentang indahnya bahasa Arab. Dan kalau kita sudah mengetahui keindahan bahasa Arab, semoga itu bisa menjadi pemacu kita lebih cinta lagi kepada bahasa Arab itu. Dan ingat, bahasa Arab tadi adalah bahasa untuk kita beribadah, bahasa untuk kita sholat, bahasa untuk kita baca
Al-Quran. Tapi ini hanya sekedar motivasinya saja seperti itu. Mungkin itu. Ada contoh sedikit nggak syair atau mungkin balau itu Ustaz? Yang mungkin masih antum ingat? Banyak sih. Oh, banyak ya. Kalau syair ya. Satu tapi, aja deh mungkin. Misalnya ada sebuah syair namanya Ta'iyah. Ta'iyah itu syair yang diakhiri dengan huruf ta. Ditulis oleh seorang penyair namanya Al-Ilbiri. Beliau mengatakan memanggil seorang teman namanya Abu Bakar. Dia mengatakan Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta. Terus yanaluka naf'uhu ma dumta hayyan wa yabqa dhukhruhu laka in dhahabta. Yang artinya, wahai Abu Bakar, katanya, aku ingin mengajarimu sebuah ilmu yang dengan ilmu ini kamu akan ditaati, kamu orang akan mendengarkanmu tatkala engkau melarang dan engkau memerintah atau menyuruh, yaitu kepada ilmu yang akan bermanfaat selama kamu hidup. Ilmu itu akan bermanfaat selama kita hidup dan akan bersisa ya tatkala kita mati. Tatkala ilmu itu kita jadikan buku, kita jadikan ceramah direkam, orang-orang setelah kita mungkin dapat faedahnya. Maka ini salah satu syair yang anda sukai atau qasidah yang anda sukai adalah qasidah Al-Ilbiri yang isinya tentang nasihat dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Itu bisa dipelajari Ustaz ya. Insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Luar biasa memang pelajaran 6 tahun plus di Lipia. Berapa tahun Ustaz? 7 tahun. 7 tahun, 7 tambah 6, 13 tahun. Ini nggak cukup kalau kita cuma rangkumin dalam waktu sekitar 30 menit. Tapi semoga ini memotivasi Sobat El-Fadis dimanapun Anda berada. Jangan pernah minder ya, utamanya mungkin bagi yang dari kampus umum atau sekolah umum. Kesempatan belajar sekarang terbuka lebar. Betul. Ya, guru ada di mana-mana, bahkan guru di media sosial juga ada Ustaz ya. Asal jangan salah pilih guru. Syukran Ustaz telah berbagi di kesempatan sore hari ini. Semoga semakin banyak yang termotivasi belajar bahasa Ustaz ya. Fikum barakallah. Baik Sobat El-Fadis, sampai bertemu kembali di 30 menit lebih dekat bersama Satizah untuk episode berikutnya. Kita pamit dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.